warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada sore hari ini, Ibu pimpin dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, bagus. Perlu ditingkatkan, kalian harus rajin masuk sekolah supaya kalian tidak tertinggal oleh materi pembelajaran. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada sore hari ini. Yang pertama, setelah pembelajaran ini berlangsung, diharapkan siswa mampu memahami ilmu kimia dan peranannya. Yang kedua, siswa mampu memahami karakteristik ilmu kimia. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami hakikat ilmu kimia. Oke, kita masuk pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan ilmu kimia. Apa yang kalian ketahui tentang ilmu kimia? Belum. Ya, jadi ilmu kimia itu dia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Di mana dalam kehidupan sehari-hari kita itu terdapat peranan ilmu kimia. Jadi sebelumnya Ibu akan memberikan contoh apa saja peranan ilmu kimia. Jadi di sini Ibu mempunyai 3 benda yang ada peranannya ilmu kimia di dalamnya. Yang pertama ini, kalian pasti tahu ini apa? Ini adalah obat. Jadi ilmu kimia dia memiliki peranan dalam pembuatan obat ini. Di mana yang berperan di sini adalah dalam bidang farmasi dan kedokteran. Kemudian yang kedua, Ibu bawa salah satu contoh kosmetik. Jadi dalam pembuatan kosmetik ini dia terdapat bahan kimia yang digunakan untuk membuat kosmetik ini. Kemudian contoh yang terakhir yaitu Ibu bawa salah satu bahan makanan, yaitu tempe. Jadi dalam pembuatan tempe ini, di sini terdapat peranan bahan kimia dan prosesnya juga terdapat proses kimia, di mana bahan untuk membuat tempe ini biasa digunakan yaitu berupa ragi. Kemudian raginya akan dicampurkan ke bahannya. Bahan utama ini adalah kedelai, sehingga kemudian dia akan dilakukan fermentasi sehingga dia akan jadi tempe. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian Ibu akan berikan masalah dan kalian presentasikan di depan. Ini masalahnya. Terus kalian kerjakan sesuai kelompok masing-masing, kemudian kalian presentasikan. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih atas presentasinya. Ibu tambahkan materi dari hasil presentasi kalian tadi. Jadi ilmu kimia itu apa sih? Jadi ilmu kimia itu adalah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat atau zat, kemudian perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Apa sih peranannya dan di mana saja peranannya ilmu kimia itu? Jadi yang pertama, peranannya berada dalam peranan kesehatan dan kedokteran. Di mana dalam kedokteran itu adanya penciptaan vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Kemudian seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi, pembuatan obat itu juga dia memerlukan peranan bahan kimia dan ilmu kimia. Kemudian yang kedua, pada energi dan lingkungan. Kalau pada energi dan lingkungan, jadi secara teoritis, energi yang merupakan produk dari proses kimia dan kebutuhan akan energi selalu meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dari sumber energi utama di dunia saat ini adalah energi fosil yang kemungkinan besar pada 50 sampai 100 tahun yang akan datang itu dia akan habis atau akan menghilang. Sehingga hal ini menjadi tugas para ahli kimia untuk menemukan sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang.
Contohnya seperti apa? Misalnya seperti energi matahari yang merupakan energi yang menjanjikan untuk digunakan sebagai sumber energi alternatif di masa yang akan datang. Bagaimana cara memanfaatkan sumber energi tersebut? Jadi sumber energi matahari tersebut akan diubah untuk menjadi sumber energi listrik sehingga bisa kita gunakan untuk menerangi rumah kita. Kemudian yang selanjutnya, peranan pada bahan pangan dan pertanian. Seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi, pada bahan pangan itu terdapat peranan bahan kimia dan ilmu kimia. Seperti pada bahan pangan yang biasa digunakan sehari-hari, tidak jauh seperti yang di dapur, ada garam, kemudian ada minyak, itu pembuatannya juga menggunakan proses kimia. Kemudian pada pertanian, apa sih peranannya dalam pertanian? Jadi dalam pertanian, penggunaan pestisida itu juga memerlukan peranan ilmu kimia dan bahan kimia. Kemudian yang selanjutnya pada peranan penegakan hukum dan masalah sosial. Di mana peranannya ilmu kimia pada penegakan hukum dan masalah sosial? Jadi pada penyalahgunaan narkoba itu merupakan salah satu masalah yang sangat besar yang dihadapi oleh negara kita, di mana salah satu upayanya untuk melakukan pencegahan ini adalah dengan memutuskan mata rantai peredaran dan penggunaannya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui seorang tersebut menggunakan narkoba? Biasanya di BNN itu kita akan dilakukan tes urin sehingga kita mengetahui apakah orang tersebut menggunakan narkotika atau tidak. Jadi alat yang digunakan untuk mengetes urin tersebut itu menggunakan bahan kimia. Kemudian yang selanjutnya, hakikat ilmu kimia. Apa sih hakikat ilmu kimia itu? Jadi pada hakikatnya ilmu kimia itu bahwasanya setiap benda itu dia bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya. Dimana setelah disebutkan tadi pemaparan materi pertama tadi bahwasanya ilmu kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi zat, perubahan materi zat dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi struktur atau susunan materi itu mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan pembanding tiap komponen dalam materi, serta menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi serta menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut itu saling bergabung dan berikatan. Kemudian sifat materinya dia akan mencakup sifat fisis atau wujud dan penampilan dan sifat kimianya. Sifat suatu materi akan dipengaruhi oleh susunan dan struktur dari materi tersebut dan perubahan materi meliputi perubahan fisik atau wujud dan perubahan kimianya. Dari pemaparan Ibu tersebut ada yang belum diketahui? Sudah. Oke, sudah cukup ya. Oke, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kalian pelajari materi yang selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, yaitu mengenai metode ilmiah. Sekian pertemuan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sore.